Halo guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Pria berusia 30 tahun ini dihukum mati di penjara setelah dapat 2 hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat sama sekali. Alasannya, karena dia bikin sebuah website. Namanya Ross Ulbricht, web developer paling terkenal, dikenalnya sebagai Dread Pirate Roberts kalau di dark web. Dan dia terkenal karena yang bikin pasar Silk Road. Untuk yang belum tahu, Silk Road adalah pasar global kayak Amazon, bisa beli dan jual barang, tapi perbedaan besarnya mereka nggak mengikuti hukum dan sifatnya anonim. Jadi ya kalau nggak patuh hukum, memang kadang orang bisa menghasilkan uang lebih banyak secara ilegal, tapi risikonya bisa masuk ke penjara. Dan itulah yang terjadi dengan Ross Ulbricht. Dia paham risikonya setelah FBI itu menyita website Silk Road di tahun 2013 dan yang muncul akhirnya seperti ini. The website has been seized. Dan itu akhirnya melempar dia ke penjara seumur hidup. Jadi walaupun kata Donald Trump dia akan menghukum mati, menyuntik mati para pengedar narkoba katanya, minggu lalu dia malah ngasih Ross Ulbricht itu pengampunan tanpa syarat. Nah kisahnya kayak gimana? Itu gila, kita bahas di video hari ini karena ada hubungannya sama kripto. Oke, let's go. Oke guys, jadi sebelum kita masuk disclaimer aja bahwa RR tidak mendukung sama sekali hal ilegal apapun yang kita bahas di sini. Ini hanya sebuah infotainment dan kita tidak mengadvokasi apapun tentang pelanggaran hukum dan lain-lainnya. Jadi karena Silk Road itu nggak mengikuti hukum, dia melakukan semua transaksinya itu kan lewat Bitcoin ya. Jadi itu hubungannya nanti kenapa kita bahas ada kaitannya sama kripto. Kegunaan utama Silk Road itu menjadi pasar untuk orang berdagang obat-obatan terlarang, narkoba. Jadi Ulbricht itu mendukung kebebasan individu, katanya nggak boleh dibatasin dan mereka memang bisa jadi musuhnya pemerintah karena melawan hukum. Tapi operasi Silk Road itu bukan cuma nyari profit, katanya mereka pengen kirim sebuah pesan juga. Dan Silk Road memang sih ada beberapa yang dilarang, nggak semuanya bener-bener bebas tanpa batas. Dia itu kalau penjualan senjata yang bener-bener mass destruction, pemusnah massal, yang bener-bener dampaknya yang luar biasa gila, atau barang-barang berbahaya, yang kaitannya sama anak-anak, itu dilarang juga di Silk Road. Tapi situs webnya tuh diluncurkan Februari 2011. Nah beberapa bulan kemudian di bulan Juni itu ada artikel dari Gawker.com yang membahas tentang Silk Road. Dan karena itulah lalu lintas jadi meningkat drastis dan menarik perhatian otoritas hukum. Nah selama 2,5 tahun operasi, lebih dari 100.000 orang tuh transaksi. Volume penjualannya sampai sebesar $183 juta. Dan 13 juta dolarnya itu komisi yang masuk ke kantongnya Ross Ulbricht. Dan semuanya dilakukan dengan aset kripto Bitcoin. Yang saat itu nggak banyak orang tahu, nggak banyak orang peduli, dan nilainya masih 1-10 dolaran per koin dengan volatilitas beberapa tahun awalnya itu. Dan di balik layar memang ada drama muncul yang akhirnya menuduh si Ross Ulbricht itu kan kalau di dark web namanya Dread Pirate Roberts. Ada orang yang menggunakan username itu Dread Pirate Roberts menyewa pembunuh bayaran katanya untuk melawan musuh-musuhnya Silk Road. Tapi Ross akhirnya nggak pernah dihukum atas tuduhan kriminal itu. Dan ceritanya memang rumit, sepertinya kayak ada informan FBI yang berusaha untuk nge-set up Ross Ulbricht, dan salah satu agen yang terlibat dengan kasus Silk Road itu malah bahkan masuk ke penjara karena korupsi. Ini press release-nya yang dikeluarkan sama DOJ. Dan kalau misalkan kalian pengen baca lebih lanjut, ini ada kata kuncinya hitman scam. Itu penipuan yang bikin orang tuh sampai salah paham tentang Ross Ulbricht karena nggak ada yang bisa membuktikan kalau yang pakai username Dread Pirate Robert di sini tuh beneran dia atau bukan. Ada banyak di internet yang sudah bahas kontennya. Tapi masalah yang lebih besar bukan itu. Bukan tuduhan kalau dia itu nyewa pembunuh bayaran. Tapi masalah bahwa Ross Ulbricht itu kurang hati-hati dengan standar keamanan operasinya dia. Jadi otoritas hukum akhirnya bisa menemukan dia dan menangkap. Emang gimana sih caranya Ross Ulbricht itu mengoperasikan situs gelap dia di dark web? Jadi websitenya Silk Road itu sebenarnya nggak spesial. Dan katanya menggunakan LAMP stack, LAMP. Jadi teknologi yang termasuk ada PHP, MySQL dengan server web kayak Apache dan yang berjalan di atas Linux. Jadi umumnya kalau orang pengen hosting website kan URL-nya tuh diarahkan ke IP address.
Misalkan republikrupiah.com, IP address-nya 192.169 bla bla bla. Dan itu bukan cara yang tepat kalau pengen kita menawarkan layanan sebuah website yang anonim dan tidak mau dilacak. Kalau mau itu ada gunanya menggunakan browser Tor namanya, yang gambarnya kayak onion itu. Dan memang ada onion service, disebutnya onion karena onion itu kan bawang itu ada banyak lapisannya ya. Kita kupas itu banyak lapisannya sampai ke bagian dalam. Jadi karena berlapis-lapis susah untuk dilacak. Silk Road itu cuma bisa dibuka lewat browser Tor karena hostingnya lewat onion service. Kalian bisa tahu karena domainnya di belakang itu akhirannya .onion, dan ini menyembunyikan lokasi. Jadi enkripsi juga sih kalau misalkan ada transaksi, ada layanan di sebuah website itu jadi enkripsi dan autentikasi. Ya makanya sampai ada meme yang bilang katanya, wah kalau orang nggak tahu internet itu indah tapi ada sisi gelapnya, karena orang kadang kalau ke internet misalkan pakai incognito jadi nggak terlacak, tapi ada lagi yang lebih parah yaitu jaringan Tor. Dan komunikasi antara klien sama server itu di tengahnya dipecah, ada yang namanya relay. Jadi dipecah-pecah di jaringan, makanya mustahil untuk tahu identitas kliennya siapa, servernya siapa. Dan kalau ada situs web yang butuh fitur ini, mereka cuma tinggal install paket Tor aja di server, terus nanti mereka bikin file configuration-nya Tor ngarah ke layanan website mereka, di restart langsung muncul otomatis menghasilkan domain .onion di akhirannya. Jadi bisa akses website di jaringan Tor secara anonim. Memang keren, canggih, cuman Ross Ulbricht itu sebenarnya aman-aman aja kalau dia lebih berhati-hati. Kayak contohnya di hari awal Silk Road dia nggak sengaja pakai nama aslinya di forum online untuk promosi Silk Road. Dan dia bahkan juga pakai Stack Overflow, yang mana sebagian besar developer kebanyakan kan pada pakai ini untuk tanya jawab. Dan yang username dia pakai di sini tuh Frosty. Nanti ada hubungannya sama username Frosty yang kita bakal lihat soon. Dan dia juga pakai username Altoid. Ini nama username Altoid ini berulang kali dia pakai sampai kemudian akhirnya terhubung ke alamat akun Gmailnya sendiri, rosulbricht@gmail.com. Ditambah Bitcoin itu kan memang sifatnya transparan, bisa diakses publik, semua orang bisa ngelihat Explorer transaksi siapa ke siapa. Jadi memang nggak anonim secara penuh, cuman pseudonym sih, nggak nama langsung kan karena alamat. Itulah kenapa kriminal dan yang mencari privasi biasanya lebih suka koin kripto yang blockchainnya tidak publik kayak Bitcoin. Contoh alternatifnya Monero, Zcash, dan banyak lagi. Jadi kesalahan yang paling konyol sebenarnya ada satu lagi dari standar keamanan operasinya si Ross Ulbricht tentang Silk Road. Yaitu katanya ada IP address yang nggak sengaja bocor di captcha websitenya sendiri. Jadi mengarah ke server Reykjavik yang ada di Islandia. Cuman beberapa developer tuh ngerasa kok sas ya, kayaknya aneh deh. Masa ada error yang bisa membocorkan IP address di captcha. Jadi akhirnya ada teori konspirasi yang katanya FBI itu pakai beberapa alat teknologi canggih yang rahasia dan gak ingin semua orang tahu di mana dia bisa akhirnya melacak dan menemukan Ross Ulbricht. Nggak tahu benar apa enggak, intinya sudah cukup bukti untuk menangkap Ross di tanggal 1 Oktober 2013. Dia ditangkap di perpustakaan umum Glen Park di San Francisco. Intelnya itu pura-pura berantem di perpustakaan. Akhirnya Ross Ulbricht meleng, nggak sadar, terus dia akhirnya dirampas laptopnya. Laptopnya diambil, dia belum sempat logout, masih ke login ke admin dari panelnya Silk Road. Dan muncullah itu username Frosty yang tadi dia pakai kita tunjukin di awal. Jadi akhirnya ya ditemukanlah beberapa bukti yang mendukung di laptop itu, dan benar-benar sampai agennya menemukan dompet dengan jumlah 144.000 Bitcoin. Waktu itu nilainya sih cuma 28 juta dolar, tapi kalau di harga sekarang nilai Bitcoinnya tuh sampai belasan miliar dolar. Jadi kasusnya besar dan akhirnya mereka ngerasa mantap nih dapat udah Ross Ulbricht. Dan dia akhirnya dikenakan 2 hukuman seumur hidup tanpa ada kemungkinan sama sekali untuk bebas bersyarat. Tidak banyak yang argumen kalau dia tuh melakukan hal yang baik dengan Silk Road. Ya sebenarnya kasihan kalau misalkan kita ngeliat sama keluarganya, dan seharusnya dia tidak dipenjara. Itu juga nggak banyak orang yang argumen gitu. Orang itu argumennya katanya hukuman dia terlalu keras.
Bukan berarti dia orang tidak bersalah dan lain-lain, tapi lebih ke hukumannya terlalu keras. Karena pembunuh dan kriminal yang kejam itu sering dapat hukuman yang lebih ringan daripada Ross. Dan setelah dilantik, akhirnya ya 11 tahun kemudian setelah dia dipenjara, setelah Donald Trump dilantik, dia memenuhi janjinya untuk mengampuni Ross Ulbricht yang sudah dipenjara selama 11 tahun. Di Truth Social dia bilang, umumin katanya, saya udah telepon ibunya Ross William Ulbricht dan dia bilang katanya saya udah kasih tanda tangan pengampunan tanpa syarat untuk Ross. Akhirnya setelah dia dapat 2 kali hukuman seumur hidup, udah gitu ditambah plus 40 tahun, katanya Trump, wah ini ridiculous banget sih, gila, hukumannya nggak fair. Jadi Donald Trump memberikan dia pengampunan karena dirasa hukumannya nggak adil. Dan memang sih kalau misalkan kalian ngelihat ada banyak sekali komentar di internet, itu kasus yang sangat kontroversial. Dan Era di sini juga nggak bilang benar, salah, atau yang lain-lain. Kita nggak ngambil sisi, tapi lebih ke kayak banyak orang yang campur aduk gitu perasaannya setelah melihat foto akhirnya Ross bisa balik ya. Ini fotonya dia pelukan sama istrinya lagi, terus sama orang tuanya, terus sama adiknya. Jadi ya, Silk Road memang bukan satu-satunya. Dan black market itu tidak berhenti setelah kasus Silk Road. Ratusan muncul selama bertahun-tahun setelah Silk Road ditutup, dan ada yang beralih ke aset kripto lain bukan Bitcoin, kayak Monero, karena mereka paham bodoh banget ngelakuin transaksi kriminal di blockchain yang publik, transparan, semua orang bisa akses. Dan jadi akhirnya ya ada Monero, Zcash, ada banyak lagi privacy coins, dan ini sudah kita sering bahas di YouTube RR. Jadi kalau misalkan pengen nonton, udah ada beberapa video yang nanti kita bisa refer di akhir video ini. Jadi kalau misalkan kalian lihat di foto ini aja, dari 2010 sampai 2020 ada banyak sekali ya website-website gelap yang akhirnya sukses, ada yang populer, ada yang shutdown lagi, buyer dan seller yang transaksi juga pindah-pindah terus. Di Amerika Serikat juga ada kan perang terhadap narkoba. Richard Nixon yang pertama mulai itu, akhirnya jadi beberapa admin pasar gelap, ada yang pensiun dini. Ya kita nggak usah bahas semua itu karena di luar cakupan topik. Yang penting adalah Ross Ulbricht dan Silk Road itu sudah pernah mendemonstrasikan suatu hal yang revolusioner, yang mana membuktikan kalau Bitcoin adalah sistem pertukaran global yang siapapun orangnya bisa transaksi, tidak ada sensor sama sekali. Jadi mau itu orang punya identitas ya kan, mau orang punya akses keuangan atau tidak di dunia-dunia yang negara-negara berkembang biasanya itu banyak banget yang terbatas aksesnya. Itu merupakan sebuah sistem pertukaran global permissionless. Jadi tanpa demonstrasi ini, yang sayangnya Ross harus dipenjara 11 tahun, tapi tanpa demonstrasi itu Bitcoin dan industri kripto nggak berbentuk seperti sekarang. Jadi gitu guys, yang kita bisa bahas singkat tentang Silk Road dan Ross Ulbricht. Akhirnya dia bebas. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan komentar di bawah. Kalau suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video baru dari Republik Rupiah. Sampai jumpa di episode berikutnya guys. Cheers.